Sebelum kita mulai, siapkan mental kalian. Karena apa yang akan kalian dengar adalah spoiler yang bisa mengguncang langit dan bumi. Ini dia kisah Tan Yun, sang pembalik takdir, sang Supreme yang bangkit dari kematian. Tapi ingat, kalau belum siap mental, lebih baik mundur sekarang. Dan pastinya, video ini bisa tayang berkat support luar biasa dari Dani lewat Saweria. Terima kasih banyak, bro. Kamu luar biasa. Langsung saja kita masuk ke dunia penuh dendam, kultivasi, dan kekuatan yang melawan takdir. Let's go! Oke guys, jadi beneran dilanjut sama Bang Dani 40 episode ya. Aduh, kemarin baru Mimin kerjakan 4, mungkin hari ini 4 episode lagi dulu ya. Oke, ditunggu aja ya. Makasih banyak Bang Dani. Semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya sekeluarga. Amin. Yuk kita langsung pada video terbaru. Daokun menatap Shin Bingxuan dan berkata, "Suaner, aku tahu kamu ingin mengikuti Tan Yun, tapi guru menyarankan kamu untuk tidak pergi. Jika kemunculanmu terlihat oleh orang-orang kuat lainnya, itu pasti akan menimbulkan masalah." Setelah mendengar ini, Shin Bingxuan mengepalkan tangannya, menatap Tan Yun dan berbisik, "Apakah kamu ingin aku pergi?" Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku mau, tapi aku tidak setuju kamu pergi bersamaku. Itu terlalu berbahaya." Shin Bingxuan melangkah maju dan berkata dengan lembut, "Aku tidak takut bahaya. Selama aku bersamamu, aku bahkan tidak takut mati." "Anak bodoh, kamu tidak takut bahaya, tapi aku takut kamu akan berada dalam bahaya." Tan Yun melangkah maju dan memeluk Shin Bingxuan dengan lembut. "Patuhlah, berlatihlah dengan tenang di istana Tianmen, dan tunggu aku kembali." Shin Bingxuan akhirnya mengangguk. Setelah meninggalkan pelukan Tan Yun, dia mendesaknya, "Kalau begitu, kamu harus berjanji padaku bahwa kamu akan membawa kakak Shen dan yang lainnya kembali dengan selamat." "Baiklah, aku berjanji," kata Tan Yun. Melihat Tan Yun dan Shin Bingxuan yang penuh kasih sayang, Fang Xiki sedikit tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Tan Yun dan Shin Bingxuan telah mengkonfirmasi hubungan mereka. "Yuner, ayo pergi. Aku akan menjadi orang tua yang mengantarmu," kata Daokun. Setelah Tan Yun menjawab, Fang Xiki tersenyum tidak wajar dan memanggil perahu dewa, membawa Daokun, Shin Bingxuan, Yunxi, dan Tan Yun. Mereka bergegas menuju matahari terbit seperti kilatan petir. Di depan gerbang Gunung Kuil Tianmen, di dalam penghalang kedap suara, tatapan penuh kasih sayang Tan Yun tertuju pada Shin Bingxuan selama 3 tarikan napas. Lalu dia menatap Fang Xiki dan Daokun. "Xiki, tetua suci agung, kalian hati-hati, aku pergi dulu." Fang Xiki menatap Tan Yun dengan enggan dan mengangguk tanpa banyak bicara. Shin Bingxuan memperhatikan ekspresi Fang Xiki dan berpikir dalam hati, mungkinkah kepala istana menyukai Tan Yun? Memikirkan hal ini, Shin Bingxuan ingin bertanya kepada Tan Yun melalui transmisi suara, tetapi pada akhirnya dia tidak berbicara. Pada saat ini, Fang Xiki membalikkan tangan gioknya dan sebuah menara dewa 3 tingkat seukuran saku yang bening dan memancarkan kekuatan spasial yang kaya muncul di tangannya. Ini menara dewa ruang dan waktu, senjata Kaisar Dao kelas atas. Hati Tan Yun bergetar hebat. Fang Xiki melangkah maju dan berbisik, "Ini menara ilahi ruang dan waktu, senjata Kaisar Dao kelas atas. Aku menyempurnakannya saat kamu sedang berlatih. Ada 36 ruang pelatihan di lantai pertama dan 18 di lantai kedua. Ada ruang pelatihan dan arena bela diri di lantai ketiga. 1 hingga 3 level adalah 1 hari di dunia luar dan 3000 tahun di dalam. Aku harap dapat membantumu. Tetapi untuk membukanya selama 1 hari, dibutuhkan 10.000 batu leluhur bermutu tinggi." Mendengar ini, Tan Yun menerima menara ruang dan waktu, merasakan arus hangat mengalir di hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa saat dia menyendiri di dalam susunan ruang dan waktu wilayah bintang, Fang Xiki sedang sibuk menyempurnakan senjata ajaib untuk dirinya sendiri. "Xiki, terima kasih banyak.
Mata Tanyun dipenuhi dengan emosi. Fang Siki tersenyum, mengerutkan bibirnya, dan berkata melalui transmisi suara, "Ingat namanya, itu Menara Panjun." "Aku mengerti." Tanyun menyampaikan pesan itu. Pada saat ini, dia agak memahami perasaan Fang Siki terhadapnya. Kekosongan itu seperti air yang beriak. Yunsi memanggil kapal dewa. "Tanyun, ayo pergi." Tanyun dan Yunsi menaiki perahu. Saat mereka hendak pergi, Daokun tiba-tiba berkata, "Yuner, tunggu sebentar. Apa yang ingin kau lakukan?" tanya Tanyun. Daokun memperingatkan, "Yuner, Yunsi adalah seorang putri, kesayangan Kaisar Benua Barat. Jangan bawa dia bersamamu ke wilayah ilahi Benua Timur. Jika terjadi sesuatu pada Yunsi, kamu tidak akan bisa menjelaskannya kepada Kaisar Shizo." Tanyun tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan membawanya bersamaku." "Baiklah, kalau begitu aku lega." Daokun tersenyum dan melambaikan tangannya. Tanyun berbalik, mengemudikan perahu, dan melaju keluar gunung dengan kecepatan tinggi. Melihat perahu menghilang di angkasa, Fang Siki memandang Shin Bingxuan dan Daokun, lalu berkata, "Kalian kembali dulu, aku ingin sendiri." Daokun dan Shin Bingxuan menanggapi dan kembali ke istana Tianmen. Dalam perjalanan ke wilayah bintang 4 seni, Shin Bingxuan berkata melalui transmisi suara, "Guru, aku tidak tahu apakah aku harus mengatakan sesuatu atau tidak. Apakah ada hal lain yang bisa kau katakan di hadapanku?" Daokun berkata sambil tersenyum. Shin Bingxuan menyampaikan pesan, "Guru, aku pikir kepala istana tertarik pada Tanyun." "Swaner, apa yang kau katakan?" Daokun membelalakan matanya. "Ini tidak mungkin. Siapakah kepala istana itu? Bahkan jika kita melihat seluruh alam leluhur tertinggi, dia dapat digolongkan sebagai 10 wanita cantik teratas. Lagi pula, kepala istana sangat berbakat dan berkuasa. Jadi bagaimana mungkin dia menyukai Yuner? Swaner, aku tidak akan percaya, bahkan jika kau menghabisiku." Setelah transmisi suara, Daokun tertawa. Shin Bingxuan memutar matanya dan berkata, "Percaya atau tidak, terserah kamu." Malam memudar dan fajar pun tiba. Fang Siki berdiri di depan gerbang gunung sepanjang malam. Malam itu dia banyak berpikir dan melamun sepanjang malam. Dia berpikir bahwa setelah Tanyun pergi kali ini, dia tidak tahu berapa lama lagi dia akan kembali. Berpikir tentang Tanyun pergi ke alam ilahi Dongso. Bagaimana jika Kaisar Dongso mengetahui identitasnya? Semakin dia memikirkannya, semakin dia jadi khawatir dan takut. "Kepala istana, ada apa denganmu?" Murid luar di depan gerbang gunung mendapati Fang Siki telah berdiri di depan sana sepanjang malam dan bertanya dengan berani. "Tidak ada apa-apa," Fang Siki menjawab, seolah-olah dia sudah mengambil keputusan. Ujung roknya berkibar, berubah menjadi seberkas cahaya putih, dan terbang keluar dari gunung dengan kecepatan tinggi. 1 jam kemudian, Tanyun mengemudikan perahu, membawa Yunsi keluar dari Pulau Dewata Tianmen dan muncul di atas Laut Dewata Shizo yang luas dan biru. "Tanyun, apa yang sedang kamu pikirkan? Bagaimana kalau aku yang menebaknya?" kata Yunsi sambil tersenyum. Tanyun mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, tebak saja." Yunsi berpikir sejenak dan berkata, "Kamu merindukan istrimu di alam ilahi Dongso. Juga, kamu enggan berpisah dengan Bingxuan. Dan kamu juga memiliki perasaan terhadap penguasa istanamu." Mendengar ini, Tanyun membelalakan matanya dan menatap Yunsi dengan tak percaya. "Bagaimana kamu tahu kalau aku jatuh cinta pada Ziki?" Meskipun Yunsi merasa sedikit sakit di hatinya, dia tetap tertawa dan berkata, "Apakah menurutmu aku buta? Ketika kepala istana memberimu menara suci, kalian pasti berkomunikasi satu sama lain secara diam-diam. Jadi matamu berubah saat itu. Kurasa kau jatuh cinta padanya." Tepat saat Tanyun hendak berbicara, sebuah suara surgawi yang dipenuhi keengganan datang dari kehampaan di belakangnya. Tanyun tiba-tiba berbalik dan melihat seberkas cahaya putih melesat ke arahnya. Dalam beberapa tarikan napas, seberkas cahaya putih melesat ke perahu dan berubah wujud menjadi Fang Siki yang mengenakan gaun putih.
"Siki, mengapa kamu ada di sini?" Begitu Tanyun membuka mulutnya, kejadian selanjutnya membuatnya berdiri di sana dengan linglung, seolah-olah dia sedang bermimpi. Yunsi yang berdiri di sana juga membelalakan mata indahnya. Fang Siki yang berdiri berjinjit tiba-tiba memegang pipi Tanyun dengan kedua tangannya, memejamkan mata dan mencium bibirnya. Pada saat ini, pikiran Tanyun menjadi kosong sejenak. Mencium aroma tubuh Fang Siki, jantung Tanyun hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Saat Tanyun tersadar, bibir Fang Siki yang menawan telah meninggalkan bibirnya. Ujung roknya berkibar saat Fang Siki melayang di udara. Dia menatap Tanyun, air mata mengalir dari matanya yang indah saat dia berteriak, "Aku akan menunggumu kembali." Setelah berkata demikian, Fang Siki terbang menuju Pulau Dewa Tianmen tanpa menoleh ke belakang. Melihat kepergian Fang Siki, Tanyun sedikit linglung dan merasakan air mata jatuh di wajahnya. Dia tahu itu adalah air mata Fang Siki. Seketika, Tanyun mengerahkan seluruh tenaga dan berteriak, "Baiklah." Kata "baik" menjelaskan perasaan Tanyun terhadap Fang Siki. Suaranya begitu keras hingga dapat didengar dari jauh. Punggung Fang Siki samar-samar terlihat terbang menuju kuil Tianmen. Ia berhenti di udara dan kemudian dengan cepat menghilang dari pandangan Tanyun. Yunsi tak dapat menahan diri untuk tidak berkata pelan, "Yunsi, ada apa denganmu?" Tanyun berbalik dan bertanya dengan bingung. Yunsi menyembunyikan kekecewaannya dengan sangat baik. Dia mengangkat alisnya sedikit, meletakkan tangannya di pinggangnya, mengerucutkan bibirnya yang merah dan berkata, "Tunanganku, dan aku kembali ke kuil Tianmen dan menyaksikan dia bermesraan dengan dua wanita cantik. Menurutmu, apa yang salah denganku?" Tanyun merasa terhibur oleh Yunsi. "Apa yang kamu tertawakan?" kata Yunsi dengan marah. "Kamu sama sekali tidak berpura-pura," Tanyun berkata sambil tersenyum. "Jika kamu benar-benar menganggapku sebagai tunanganmu, kamu seharusnya tidak menghela nafas ketika melihatku seperti ini dengan wanita lain. Kalau bukan desahan, lalu apa?" Yunsi melirik Tanyun. Tanyun berkata tanpa ragu, "Bagiku, yang kurasakan adalah kecemburuan, ketidakbahagiaan, dan kebencian." Yunsi pura-pura tidak peduli. "Terus terang saja, kamu tunanganku dan kamu hanya berpura-pura. Mengapa aku harus cemburu dan tidak senang?" Tanyun tersenyum dan berkata, "Baiklah, jangan membuat masalah lagi. Aku akan mengirimmu kembali ke dinasti Shizou sekarang juga." "Aku tidak akan kembali." Yunsi menggelengkan kepalanya. "Aku ingin pergi bersamamu." Tanyun menolak sambil mengemudikan perahu. "Kali ini, aku ingin membawa Subing dan yang lainnya pergi. Yang pasti akan menimbulkan masalah. Jika kamu mengikutiku, bahayanya tidak diketahui." "Tanyun, biarkan aku pergi bersamamu." Yunsi melangkah maju dan meraih lengan Tanyun, berkata dengan genit dan penuh penyesalan, "Aku belum pernah ke wilayah Ilai Dongso sejak aku masih kecil. Aku benar-benar ingin pergi dan melihatnya. Selain itu, aku sekarang berada di level ke-6 alam Dewa Dao. Kekuatanku dalam menantang level yang lebih tinggi sudah cukup untuk menghabisi seorang kesempurnaan agung alam Dewa Dao. Aku tidak akan menghalangimu." Tanyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Yunsi, kali ini berbeda. Aku tidak pergi ke sana untuk menikmati pemandangan. Jika terjadi kecelakaan." Sebelum Tanyun selesai berbicara, Yunsi bertanya, "Apakah tidak akan ada kecelakaan jika aku tinggal di istana? Permaisuri Liu dan putra mahkota, ibu dan anak itu ingin menghabisiku. Meskipun aku memiliki guru yang melindungiku, jika mereka membawa guru pergi, mereka akan memiliki kesempatan untuk menghabisiku. Pikirkanlah, Bing Xuan dan aku berbeda. Tidak ada yang akan menyakitinya jika dia tetap tinggal di istana Tianmen. Tapi bagaimana denganku?" Tanyun mengelurkan tangan kanannya dan menutupi bibir merah Yunsi. "Jangan mengucapkan kata-kata yang mengecilkan hati seperti itu. Aku juga tidak mau, jadi biarkan aku pergi bersamamu." Yunsi berkata, "Pikirkanlah, apakah kamu akan merasa lebih nyaman jika aku tetap berada di sisimu untuk melindungiku? Atau apakah kamu akan merasa lebih nyaman jika aku kembali ke istana?" Tanyun mengerutkan kening dan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Baiklah, kamu boleh ikut denganku, tetapi kamu harus mengikuti instruksiku di sepanjang jalan."
Mendengar itu, Yunsi langsung menjadi gembira bagaikan burung yang lepas dari sangkar. "Tunanganku, kamu baik sekali padaku," Yunsi berkata sambil tersenyum. Tanyun memutar matanya tanpa berkata apa-apa. Pada hari-hari berikutnya, keduanya mengobrol dan membicarakan segala hal sambil terbang meninggalkan Laut Ilahi benua barat dan menuju ke timur. Karena alam dewa benua barat dan alam dewa benua timur saling berjauhan dengan Laut Iblis yang luas di antaranya, Tanyun dapat mengetahui dari lembaran geopeta yang diberikan oleh Yunsi bahwa dengan kecepatannya saat ini dalam mengendarai kapal dewa akan memakan waktu setidaknya 1600 tahun untuk mencapai perbatasan alam dewa benua timur. Pada saat yang sama, di dinasti leluhur Shizou, Kaisar Shizou menemukan Dao-King Agung dan berkata dengan ekspresi khawatir, "Dao-King, kemana Zanger dan Si'er pergi? Sudah lebih dari 120.000 tahun dan mereka belum kembali." "Jangan khawatir yang mulia," Dao-King Agung berkata. "Lampu kehidupan Si'er masih menyala, yang berarti dia masih hidup. Dia akan baik-baik saja selama Marquis Shenwu bersamanya." Kaisar Shizou bertanya, "Dao-King, ketika Si'er dan Zanger pergi, apakah mereka memberitahumu kemana mereka pergi?" Dao-King Dasun berkata, melaporkan kepada Kaisar, Si'er berkata bahwa dia hampir tidak pernah meninggalkan istana sejak dia masih kecil dan dia ingin melihat dunia luar. Jadi, Marquis Shenwu mengajak Si'er bermain. Kurasa saat bermain, mereka juga berlatih dalam pengasingan, jadi mereka belum kembali. Jangan khawatir, menurutku, hari kepulangan mereka adalah hari di mana mereka akan menikah. Setelah mendengar apa yang dikatakan Dao-King, Kaisar Shizou merasa lega. Di kota leluhur Shizou, di rumah Marskal Besar Dongzhen, ketika Qilong mengetahui dari bawahannya bahwa Tanyun belum kembali, dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. "Binatang buas, dia pasti khawatir aku akan menghabisinya, jadi dia bersembunyi. Xiao Zhang, kau bisa bersembunyi untuk sementara waktu, tapi tidak selamanya. Jika kau kembali, aku akan mencabik-cabikmu untuk membalaskan dendam Kongar." Ketika Qilong sedang marah, Marskal Kota Barat Shen Linting pun tak dalam suasana hati yang baik. Musim berganti, tahun berlalu, dan 200 tahun telah berlalu. Kini Tanyun yang mengemudikan perahu bersama Yunsi di dalamnya telah tiba di ujung timur alam ilahi Shizou, melayang di atas terumbu karang yang menyerupai gunung. Melihat ke arah timur, yang dapat kita lihat hanyalah air berwarna biru kehijauan. Menghadapi hembusan air laut, Yunsi mengerutkan kening dan membuka mulutnya sedikit. Tanyun, menurut peta Gio, ada dua pilihan untuk mencapai perbatasan alam ilahi Dongzhou. Pertama, seberangi Laut Iblis saat kita mencapai area terlarang di kedalaman Lautan Iblis. Terbanglah mengelilingi area terlarang. Diperlukan waktu ribuan tahun untuk mencapai perbatasan wilayah ilahi benua timur. Rute ini membutuhkan waktu tersingkat, tetapi berisiko. Kamu harus tahu bahwa orang-orang dari 4 alam dewa benua sering memasuki Laut Iblis untuk memburu binatang laut dengan imbalan kekayaan. Oleh karena itu, konon di Laut Iblis sering terjadi pembakaran, pembunuhan, dan penjarahan. Kedua, kita akan melewati Laut Iblis dan menyusuri perbatasan wilayah ilahi benua barat sampai akhir. Pertama mencapai perbatasan wilayah ilahi benua selatan, dan akhirnya mencapai perbatasan wilayah ilahi benua timur. Dengan cara ini, risikonya akan diminimalkan, tetapi masalah barunya adalah akan memakan waktu setidaknya 3000 tahun untuk mencapai perbatasan wilayah ilahi Dongzhou dari sini dengan kecepatan yang kita kendalikan di perahu. Aku akan mendengarkan pilihanmu. Setelah mendengar ini, Tanyun merenung sejenak, lalu berkata dengan ekspresi tegas, "Kita seberangi Lautan Iblis." "Baiklah, kalau begitu mari kita menyeberangi Lautan Iblis." Setelah Yunsi selesai berbicara, dia berpikir sejenak dan melakukan teknik penyamaran. Seketika, bopeng-bopeng muncul di wajahnya yang awalnya halus. Melihat ekspresi terkejut Tanyun, mata Yunsi berubah menjadi bulan sabit sambil tersenyum. "Ku dengar Laut Iblis sangat kacau. Meskipun penampilanku telah berubah, aku tetap cantik alami dan aku masih takut pria lain akan memikirkanku. Jadi, aku harus membuat diriku jelek untuk melindungimu."
Tanyun melengkungkan bibirnya tanpa berkata apa-apa. Hanya karena kamu sedikit jelek, mengapa kamu melindungiku? Yunsi memutar matanya. Jika aku menunjukkan wajah asliku kepada orang lain dan seseorang mencoba merampokku, tidakkah kau akan melindungiku? Jika aku bertemu dengan pria yang kuat, kamu tidak akan bisa melindungiku dan bahkan bisa mati. Jadi, jika aku melakukan ini, bukankah itu melindungimu? Tanyun menggelengkan kepala. Baiklah putri ketujuh, kamu benar. Yunsi tersenyum. Ayo kita pergi. Tanyun mengendarai perahu ke langit di atas laut iblis melawan hembusan angin laut. Wah, indah sekali. Tanyun, ini pertama kalinya aku melihat wilayah laut yang lebih luas dari Laut Ilahi Shizo. Aku sangat senang. Tanyun, lihat ini pelangi, dan jumlahnya ada 9. Selama 6 bulan berikutnya, suara gembira Yunsi dapat terdengar dari waktu ke waktu di perahu. Tanyun menatap Yunsi yang tersenyum bak bunga dan sedikit linglung. Mungkin Yunsi terlalu gembira. Dia benar-benar mulai menari di perahu. Dia menari seperti kupu-kupu berwarna-warni. Tariannya anggun dan mengharukan. Tiba-tiba, Tanyun mengerutkan kening, merasakan niat membunuh yang dingin muncul dari lautan awan yang luas. Dilihat dari auranya, totalnya ada 9 orang, dan mereka semua berada di alam Dewa Dao. Berhenti! Setelah teriakan dingin yang tidak diragukan lagi, 9 pria setengah baya kekar segera menghalangi jalan perahu di udara. Tanyun melayang di udara sambil melirik ke 9 orang itu. Ia menemukan bahwa pemimpinnya berada di kesempurnaan agung alam Dewa Dao dan 8 orang sisanya semuanya berada di alam Dewa Dao tingkat ke-9. Aku ingin tahu apa yang kau lakukan hingga menghalangi jalanku, kata Tanyun sambil tersenyum. Pemimpin itu mengabaikan Tanyun dan menatap Yunsi yang telah berhenti menari. Dia tertawa dan berkata, "Nona muda, mengapa kamu tidak terus menari? Nona muda, meskipun wajahmu penuh bopeng, tapi gerakan menarimu sungguh indah, terutama bentuk tubuhmu. Bentuk tubuhmu sangat berlekuk-lekuk, benar-benar membuat orang berkhayal." Pada saat ini, salah satu pria parubaya berbisik, "Bos, gadis ini memang memiliki tubuh yang bagus, tetapi wajahnya penuh dengan bopeng. Apakah kamu masih tertarik padanya?" "Persetan denganmu!" Pria parubaya berpakaian hitam yang memimpin kelompok itu mengumpat dan menendang pria parubaya itu sambil menyeringai tidak senonoh. "Apa yang kau tahu? Pikirkan saja, untuk menaklukkan wanita muda ini, yang perlu kita lakukan hanyalah menutup matanya dan masalahnya akan terpecahkan." Perkataan lelaki parubaya berpakaian hitam itu langsung membuat ke-8 orang lain tertawa terbahak-bahak. Yunsi tidak pernah mendengar hal seperti itu sejak dia masih kecil. Dia sangat marah hingga tubuhnya gemetar. "Yunsi, jangan marah." Tanyun melangkah maju dan menepuk bahu Yunsi. Tidak ada gunanya marah pada sekelompok anjing gila yang tidak berguna. "Persetan!" Wajah pria parubaya berpakaian hitam yang memimpin kelompok itu menjadi gelap. "Kau semut tahu tingkat ke-9. Aku ingin kau meninggalkan uangmu dan gadis ini, tapi sekarang aku ingin kau mati." Sebelum lelaki setengah baya berpakaian hitam itu bisa menyelesaikan kata-katanya, Tanyun memotongnya dengan nada sinis. "Dia tunanganku. Segera berlututlah dan meminta maaf padanya. Lalu tampar dirimu sendiri 100 kali. Serahkan semua barang milikmu, dan aku akan membiarkanmu pergi." Pria parubaya berpakaian hitam yang memimpin kelompok itu tiba-tiba tertawa dan menatap Tanyun seolah-olah dia orang bodoh. "Apakah kau mendengarnya? Pria berambut putih ini ingin kita berlutut, ditampar 100 kali, lalu menyerahkan barang-barang kita." 8 orang lainnya tertawa dan berbicara kasar kepada Tanyun. "Si tua 9, pergi dan habisi orang bodoh ini." Perintah lelaki parubaya berpakaian hitam itu sama sekali tidak mempertimbangkan nyawa orang lain yang masih hidup. Jelas ada banyak darah di tangan mereka. "Baik kakak." Seorang pria parubaya setinggi sekitar 10 kaki melompat ke perahu sambil tersenyum muram. Dia muncul di depan Tanyun dalam sekejap. Dia mengayunkan tinjunya yang besar sebesar mangkuk dan menghantamkannya pada kepala Tanyun
angin dari atas. Dengan sebuah pukulan, kekosongan itu runtuh dalam pikiran orang ini. Dengan kekuatannya di tingkat ke-9 alam Dewa Dao, menghabisi Tan Yun yang berada di tingkat ke-9 alam Tao tidak ada bedanya dengan menghancurkan seekor semut. Tan Yun tidak menghindar, dia menekuk lengan kanannya dan memukul tinju pria parubaya itu dengan pukulan ke atas. Dengan suara tulang patah yang jelas, darah berceceran dari jari-jari yang patah berterbangan di mana-mana. Mata lelaki setengah baya itu merah padam dan dia meraung, "Aku akan menghabisimu." Kehampaan itu berguncang hebat dan 9 pedang dewa melesat keluar dari mulut lelaki parubaya itu dan menusuk ke arah tenggorokan Tan Yun. Tan Yun mendengus dingin, sosoknya melesat, dan setelah menghindari pedang yang menusuk itu, dia terbang mendekati pria parubaya itu. Dia mengangkat telapak tangan kanannya dan menampar wajah pria parubaya itu. Dengan kekuatan telapak tangan Tan Yun, kekosongan dalam radius 10.000 kaki ditutupi dengan retakan seperti jaring laba-laba, dan kecepatannya begitu cepat sehingga pria parubaya itu tidak bisa bereaksi sama sekali. "Kakak, dia terlalu cepat, tolong selamatkan aku!" Teriakan Lau Jiu yang ketakutan untuk meminta bantuan berakhir tiba-tiba saat seluruh kepalanya hancur oleh telapak tangan Tan Yun. Kabut darah memenuhi udara dan jiwa serta janinnya hancur. Mayat tanpa kepala itu jatuh ke dalam kehampaan, dan begitu mendarat di lautan iblis, ia tercabik-cabik dan dimakan oleh binatang laut. Melihat Tan Yun yang membelanya, Yunsi di perahu sedikit linglung dan rasa aman tumbuh di hatinya. Tampaknya selama ada dia di sana, semuanya cerah dan semuanya indah. Dalam kehampaan, 8 orang yang tersisa menatap Tan Yun. Mata mereka awalnya terkejut, kemudian dipenuhi amarah. 8 orang itu terkejut dengan kemampuan Tan Yun yang melampaui level mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang Taois tingkat 9 dapat menghabisi Dewa Dao tingkat ke-9. Yang membuat mereka marah adalah bahwa ke-9 orang itu telah menjadi saudara angkat 300.000 tahun yang lalu. Selama 300.000 tahun, 9 orang itu berbagi kebahagiaan dan kesulitan. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa orang ke-9 akan meninggal hari ini. Pasti adik ke-9 yang ceroboh. Kalau tidak, bagaimana mungkin anak itu bisa menghabisi adik ke-9? Saudaraku, berikan perintah, biarkan saudara-saudara lain memotong bajingan ini menjadi beberapa bagian. Baiklah, pria parubaya berpakaian hitam di depan gemetar karena marah. Habisi dia untukku dan balaskan dendam Lau Jiu. Setelah dia terbunuh, semua orang akan mendapatkan bagian dari wanita muda itu. Baik kakak laki-laki. Saudara ketiga membalikkan tangan kanannya, memegang pedang lebar, dan saat kekosongan runtuh, cahaya pedang sepanjang puluhan ribu kaki ditelan ke arah Tan Yun. Hampir pada saat yang sama, ke-6 orang yang tersisa memanggil pedang ajaib mereka, menyebar dari kehampaan, mengepung perahu, dan melepaskan sinar pedang dengan atribut berbeda satu demi satu. Mereka menebas ke arah Tan Yun. Tan Yun yang sedang melayang di atas perahu mendengar kata-kata penghinaan kepada Yunsi setelah semua orang mencoba menghabisinya. Matanya menunjukkan niat membunuh yang tak tersamar. Kalian adalah sekelompok binatang buas yang tak termaafkan. Kalian semua harus mati hari ini. Tan Yun berteleportasi puluhan ribu kaki ke kiri, menghindari cahaya pedang saudara ketiga dan cahaya pedang saudara keempat, dan muncul di depan saudara keempat. Saudara keempat menjerit dan seluruh kepalanya hancur oleh pukulan Tan Yun. Jiwa dan janinnya hancur. Ketika mayat tanpa kepala itu jatuh, pedang ajaib di tangannya juga terlepas dari tangan mayat itu. Saat Tan Yun melambaikan tangannya, cincin leluhur saudara keempat diserap ke dalam cincin leluhur di antara jari-jarinya. Pada saat yang sama, pedang ajaib juga terbang ke tengahnya. Alasan mengapa Tan Yun tidak menggunakan pedang ajaibnya adalah karena dia tidak ingin darah sampah ini mengotori pedang miliknya. Itu saja. Saat suara dingin Tan Yun mencapai telinga pria parubaya berpakaian hitam, kejadian selanjutnya membuat pria parubaya berpakaian hitam itu ketakutan. Di hadapannya, ia melihat Tan Yun memegang pedang ajaib dan bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Karena kecepatannya yang begitu cepat, seperti 6 Tan Yun muncul di hadapan ke-6 saudara angkatnya
secara bersamaan dengan aliran darah yang menusuk tengkorak ke-6 orang itu. Seketika, sinar pedang yang dilepaskan ke-6 orang itu menghilang dari langit di atas perahu, dan ke-6 mayat beserta jiwa dan janinnya yang hancur jatuh ke dalam kehampaan. Tanyun melambaikan tangan kanannya, dan 6 kelompok kekuatan leluhur menyelimuti ke-6 mayat itu. Seketika, cincin leluhur pada mayat dan pedang serta pisau ajaib dari ke-6 orang yang mati terbang ke cincin leluhur Tanyun. Tentu saja, Tanyun akan mengambil rampasan ini. Di masa depan, dia dapat mencari Fang Cheng, menjual barang rampasan, mendapatkan batu leluhur, dan membuat menara Panjun yang diberikan kepadanya oleh Fang Siki untuk berlatih. Ini mengerikan sekali. Pria parubaya berpakaian hitam itu gemetar. Ia akhirnya menyadari bahwa ia tidak sebanding dengan pemuda berambut putih itu. Pria parubaya berpakaian hitam itu begitu ketakutan hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Kekuatan dewa angin meledak dari tubuhnya, menyebabkan tornado. Dia berbalik dengan cepat dan bergerak melalui kehampaan. Apakah kamu mau kabur? Serahkan hidupmu padaku. Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng dan melesat 3 kali di atas laut, menghalangi jalan pria parubaya berpakaian hitam itu. Ampuni aku. Pria parubaya berpakaian hitam itu tidak punya keberanian untuk melawan Tanyun. Dia berlutut di udara dan bersujud kepada Tanyun berulang kali. Tanyun mengabaikannya, memegang pedang ajaib di tangannya, dan berjalan menuju pria parubaya berpakaian hitam. Melihat bahwa memohon belas kasihan tidak ada gunanya, lelaki parubaya berpakaian hitam itu berlutut dengan tergesa-gesa, berbalik, dan bersujud kepada Yunsi yang berada di perahu sambil berkata, "Maaf telah menyinggungmu karena telah buta. Aku benar-benar tahu bahwa aku salah. Kamu boleh berbuat apa saja padaku, tapi kumohon mintalah tunanganmu untuk mengampuni nyawaku. Aku mohon." Memikirkan kembali adegan di mana pria parubaya berpakaian hitam telah mempermalukannya berulang kali, orang dapat membayangkan kemarahan di hati Yunsi. Dia menahan amarahnya dan mencibir. "Baiklah, aku setuju untuk membiarkanmu pergi. Terima kasih banyak." Pria parubaya berpakaian hitam itu buru-buru mengucapkan terima kasih, seolah-olah dia telah pergi dari neraka ke surga. Namun kata-kata Yunsi berikutnya dengan kejam mengirimnya kembali dari surga ke neraka. "Tidak perlu berterima kasih padaku," Yunsi berkata dengan dingin. "Aku sudah berjanji tidak akan menghabisimu, tapi tunanganku yang akan menghabisimu atau tidak itu bukan urusanku." Dasar jalang sialan. Pria parubaya berpakaian hitam itu melompat dari kehampaan dan hendak menyerang Yunsi. Namun seberkas cahaya ungu melintas melewatinya dan berubah menjadi Tanyun. Pada saat ini, seorang pria parubaya berpakaian hitam muncul dalam kehampaan. Matanya terbuka lebar, darah mengalir dari 7 lubang, dan ada luka yang mengejutkan di antara kedua alisnya. Akan tetapi, saat Tanyun baru saja lewat dari belakangnya, dia menusuk kepalanya dengan sebilah pedang. Saat Tanyun melambaikan tangannya, cincin leluhur di jari lelaki parubaya berpakaian hitam itu lenyap begitu saja. Dan sesaat kemudian, cincin itu telah berada di tangan Tanyun. Setelah itu, Tanyun memeriksa barang-barang berharga di cincin leluhur 9 orang. Yang membuat Tanyun senang adalah bahwa ke-9 orang itu layak menjadi orang kuat di ranah Dewa Dao. Di cincin leluhur ke-9 orang itu, batu leluhur tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan tingkat atas. Jika semuanya dikonversi menjadi batu leluhur tingkat atas, jumlahnya mencapai 80 juta. Tanyun, kurasa 9 penjahat ini sering menindas yang lemah dan merampas kekayaan. Mereka pantas mati. Itu benar. Tanyun mengangguk dan berkata, "Ayo kita berangkat." Setelah itu, Tanyun mengemudikan perahu dan terus terbang ke arah timur. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera Tanyun mengemudikan perahu dan terbang di Laut Iblis selama hampir 370 tahun. Selama periode ini, ketika Tanyun menerbangkan perahu di atas laut, ia bertemu dengan puluhan geng yang ingin menghabisi orang dan merampok. Semua yang ingin menghabisinya, tapi mereka dihabisi dengan kejam oleh Tanyun.
pada titik ini. Jika semua batu leluhur di Tanyun diubah menjadi batu leluhur kelas atas, jumlahnya akan mencapai 4,8 miliar. Selain batu leluhur, ada juga banyak sumber daya budidaya dan bahan pemurnian yang dapat ditemukan di Fangcheng untuk dijual di masa mendatang. Tanyun, lihatlah air laut di bawah. Warnanya telah berubah menjadi abu-abu muda. Yunsi menjelaskan, konon, semakin dekat kamu dengan area terlarang di tengah laut iblis, warna air lautnya akan berubah. Awalnya berwarna abu-abu muda, lalu abu-abu, abu-abu gelap, abu-abu mati, hitam muda, dan hitam. Ketika kita melihat air laut berubah menjadi ungu, itu berarti kita telah mencapai tepi daerah terlarang. Kita harus segera mengitarinya. Mendengarkan hal itu, Tanyun bertanya, mengapa disebut tempat terlarang bagi manusia? Yunsi menjelaskan, karena area terlarang Laut Iblis adalah pintu masuk ke wilayah iblis. Jika kita gegabah memasuki area terlarang dan bertemu monster laut yang kuat, itu akan sangat berbahaya. Ternyata seperti itu, Tanyun berkata lagi. Yunsi lihat peta dan slip geo itu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tepi area terlarang? Mungkin butuh waktu 30 tahun lagi. Ekspresi Yunsi menjadi serius saat mengucapkan kata-kata itu. Ada apa? Tanyun bingung. Yunsi berkata dengan cemas, semakin dalam orang masuk ke laut iblis untuk memburu binatang laut, semakin kuat mereka jadinya. Aku khawatir kita akan mendapat masalah. Baiklah, aku akan berhati-hati. Begitu Tanyun selesai berbicara, aura yang sangat kuat menyelimutinya, dan wajah Tanyun berubah drastis. Jangan takut anak muda, aku hanya menginginkan uang dan tidak ingin menyakiti siapapun. Saat suara tua itu terdengar, seberkas cahaya hijau muncul dari laut. Saat berikutnya, cahaya itu berubah menjadi seorang pria berusia 80 tahun dengan mata licik menatap perahu. Sangat kuat, Tanyun merasa ngeri. Dengan mata Dewa Hongmengnya, sekilas dia bisa tahu bahwa lelaki tua itu berada di tingkat ke-9 alam Raja Dao. Yunsi, dia berada di tingkat ke-9 alam Raja Dao. Kita tidak boleh bertindak gegabah. Tanyun menyampaikan suaranya. Bahkan jika aku menghadapi seorang prajurit alam Raja Dao tingkat ke-9 yang biasa, aku mungkin tidak bisa menang. Jadi, kecuali itu adalah pilihan terakhir. Lebih baik menghabiskan uang untuk menghindari bencana. Yunsi mengangguk gugup. Senior, aku tidak punya banyak uang. Sebelum Tanyun sempat menyelesaikan perkataannya, pria berusia 80 tahunan itu berkata dengan suara berat, jangan bicara omong kosong lagi padaku. Serahkan semua cincin leluhurmu. Kalau tidak, aku tidak keberatan membiarkan kalian berdua mati di sini. Tanyun menjawab dengan tergesa-gesa. Ia menahan rasa sakit di hatinya dan hendak melepaskan cincin leluhurnya. Ketika tiba-tiba ia teringat sesuatu dan bertanya, senior, bolehkah aku bertanya sesuatu? Aku akan menyerahkan semua hartaku setelah itu. Jangan main-main lagi, bicara saja, kata lelaki tua itu dengan tidak sabar. Sambil sesekali menoleh ke belakang, tampak sangat waspada, seolah-olah dia tengah bersembunyi dari sesuatu. Mata Tanyun berbinar saat dia bertanya, senior, aku melihatmu berada di wilayah laut terlarang Laut Iblis di wilayah ilahi benua barat. Apakah kamu dari wilayah benua barat? Benar sekali, aku dari alam dewa benua barat. Orang tua itu mendesak, cepat serahkan batu leluhur itu, aku masih ada urusan lain. Senior, aku akan memberimu cincin leluhur sekarang. Saat Tanyun melepaskan cincin leluhurnya, dia bertanya, karena kamu berasal dari alam dewa benua barat, apakah kamu mengenal Marquis Bela Diri dari dinasti leluhur benua barat?